mohon maaf kita selesai kontrak kita di dunia ini, meninggal kita nggak jadi apa-apa. Ya, padahal ketika kita menghadap Allah, amal-amal dunia inilah yang akan mengikuti kita. Maka orang-orang soleh, Bang Rahman, memaknai dunia itu dengan dua hal. Yang pertama adalah dunumun. Apa itu? Dekat, singkat, padat, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewers Indoposko Channel dimanapun berada, jumpa lagi kita dalam program podcast Ngaco Ngobrol ala Indoposko. Namun demikian, di edisi bulan suci Ramadan ini ngaco kita geser sedikit menjadi ngabuburit ala Indoposko, sebuah program yang akan hadir menemani viewers menjelang waktu berbuka puasa di bulan suci Ramadan ini, yang tentunya kita isi dengan perbincangan, kajian terkait dengan Ramadan ini, yang kali ini kita kedatangan seorang tamu, yaitu dia tidak asing lagi nih, dia sahabat saya, dia guru saya juga nih. Nggak jauh rumahnya, dekat dari studio kami ini, Ustadz Ahmad Rojali, Ustadz Ahmadi Rojali dari Majelis Nurul Haromain, Joglo, Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Udah lama nggak ketemu. Alhamdulillah. Luar biasa ngaco nemuin kita nih. Iya. Viewers, Ustadz Ahmadi ini, saya menyebutnya begitu. Ini teman saya dulu beberapa tahun yang lalu di sebuah pondok pesantren, satu asrama kami sama dia. Dan kali ini beliau menjadi tamu kita. Beliau akan membagi ilmu kepada kita. Bersama saya tentunya Rahman akan berdiskusi. Yang kali ini kita coba angkat topik itu, kurang lebih topiknya itu apa Ustaz? Menggenggam akhirat ya. Dunia akan mengikuti. Kurang lebih begitu. Maksudnya tuh kita yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita menerapkan berkehidupan itu akhirat didahulukan, maka demikian nanti kehidupan dunia kita akan mengikuti. Ustadz Ahmadi nanti akan membagikan ilmunya kepada kita, yang nanti juga akan dikaitkan dengan Ramadan ya, yang hari ini kita sedang jalani. Barangkali nanti apa yang nanti disampaikan itu bisa kontekstual dengan Ramadan. Tanpa memperpanjang kata lagi, Ustadz Ahmadi, silakan untuk mengelaborasi, berbagi ilmu kepada viewers Indoposko Channel, program Ngabuburit ala Indoposko. Baik, terima kasih Bang Rahman. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Seluruh viewer yang dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bang Rahman yang makin muda, luar biasa, kita puluhan tahun udah ketemu, dalam ngaco dipertemukan. Amin. Ini luar biasa nih, jasa ngaco nih. Mempertemukan orang yang udah lama keluar pondok pesantren, berkehidupan, kemudian kembali lagi dalam satu ukhuwah yang luar biasa. Maka memaknai menggenggam akhirat, dunia akan mengikuti, ini tidak kontradiktif dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Dari mulai kita bangun tidur, kemudian sahur, kemudian kita beraktivitas di kantor, ya kan, dan akhirnya kembali kepada keluarga. Itu artinya bukan serta-merta kita meninggalkan dunia karena alasan mengejar akhirat, bukan. Bukan karena kemudian Ramadan kita, akhirat tidak. Saya ingin menjembatani bahwa ada ranah antara dunia dengan akhirat ini sesungguhnya bisa kita gapai bersama-sama. Contoh, ketika kita mau sahur tentunya itu akhirat, luar biasa.
ya kan? Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, meskipun kita kuat, terbiasa nggak ngemil, kalau ngeliat Bang Rahman kan nih atletis badannya nih kan, artinya jarang ngemil gitu kan. Buat yang jarang ngemil nggak sahur. Saya jarang ngemil, tapi makan sering. Oh, gitu. Iya. Artinya bahwa itu bisa dikategorikan akhirat. Tapi kalau begitu kita mau ngantor, apa dunia aja? Enggak. Begitu kita ngantor, yang saya maksudkan adalah genggaplah akhiratnya dulu, baru dunia mengikuti. Bagaimana caranya? Begitu mau keluar rumah, mau ngantor, mau ngeliput peristiwa-peristiwa, mau cari berita, jangan lupa begitu kita mau keluar rumah, kaki kanan nempak duluan. Kenapa? Kita mau cari nafkah, di belakang kita anak bini, belum lagi utang sama kan begitu. Itu yang kita pikirin. Artinya tetap kita berdunia, tapi maaf, begitu memulainya dengan ketukan akhirat, kaki kanan, seraya kita kemudian mengucapkan Bismillahi amantu billah. Ya Allah, aku beriman kepadamu. Bismillahi tawajjahtu lillah. Ya Allah, aku lagi ngadep nih hambamu yang dhaif, punya anak 4, istri 1. Istri 1 ya, bukan anak 4, bukan istri 4 anak 1, bukan. Iya. Ini tanggung jawab yang sampai akhirat ditanya. Maka begitu mau ngantor jangan lupa Bismillahi amantu billah, beriman pada Allah. Bismillahi tawajjahtu lillah. Ini keluarnya bukan untuk poya-poya, tapi buat anak bini, buat keberlangsungan kehidupan. Itu yang saya maksud, sehingga di akhir kita udah angkat tangan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Dengan demikian akhirat kita genggam. Kita sudah kemudian menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kita wafat di medan pekerjaan dalam satu liputan, itu syahid. Kenapa? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar untuk mencari ilmu, satu. Yang kedua, man kharaja fi kasbir rizki, keluar cari nafkah, anak istri, tanggung jawab. Mungkin di belakang kita ada anak yatim, mungkin ada anak-anak asuhan kita, mungkin ada orang-orang kerja yang memang kehidupannya di tangan kita. Kita wafat, syahid. Kenapa? Fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Kalau akhirat yang kita genggam, dunia mengikuti. Tapi kalau kita keluarnya keluar baik, pelangap-pelongo, ya kan, nggak ada tujuan, boro-boro dikasih mati syahid, maka penting untuk kemudian kita memulai segala aktivitas. Contoh, ya kan, kalau biasa kita ngantor begini misalnya, ada air putih, ya kan. Mohon maaf, kalau dunia yang kita kejar, kita cuma minum doang, hausnya hilang, selesai. Apakah akan haus lagi? Ya haus, ya kan, tetap akan haus lagi. Tapi sebatas dahaga itu basah, selesai. Tapi kalau akhirat yang kita kejar, dunia akan mengikuti. Bagaimana ketika kita ngelihat minuman, yang pertama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ada nikmat dari Allah. Berapa banyak, mohon maaf, orang mau minum nggak bisa minum. Kenapa? Kagak ada airnya. Ini ada airnya. Begitu kita pegang, mohon maaf, ya kan, kata Nabi, faida akalta, kalau kita makan, fakul biyaminik, makan tangan kanan. Faida syaribta, kalau minum, fashrab biyaminik, tangan kanan. Meskipun kita lagi megang handphone di sini, handphonenya taruh dulu, minum dulu. Artinya apa? Kita memulai dengan tangan kanan. Begitu mau minum, ya kan, ya gulam, wahai anak Adam, ida syaribta, kalau minum, samillah, sebutlah nama Allah. Maka kita Bismillahirrahmanirrahim. Dahaganya hilang, akhiratnya dapat. Kenapa? Dia jadi saksi nanti. Kalau di masjid itu kita tarawih, kita bisa perhatikan. Orang sholat qobliyah di sini, dianya di sono. Geser. Kayaknya nggak betah banget gitu. Main geser lagi. Ya. Kalau tanya, mungkin sebagian jamaah nggak tahu. Tapi kalau kita lihat soal tafsir ahkam atau tafsir Fakhrul Razi, bahwa bergesernya seseorang hamba ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Bahwa nanti bumi itu pada ngomong. Semua yang ada di muka bumi ini tuhadditsu akhbaraha, bicara tentang apa yang terjadi di atasnya. Mic ini akan bicara. Meja ini bicara, ya kan? Dinding ini semuanya bicara. Ayyoma nakhtimu ala afwahihim.
saat itu cuma mulut kita saja yang terkunci. Semuanya akan bicara. Kenapa? Yauma idin tuhadis. Bisa dilihat. Tuhadis di sini pakai present continuous tense kalau kata anak zaman now. Apa itu? Pekerjaan yang akan mendatang, dikerjakan atau sekarang, bukan lampau. Kalau dulu kita grammar aja. Betul. Bahasa Inggris. Iya, kalau pakai simple past tense kan fi'il madhi tuh. Iya. Udah lama. Wah, kejadiannya Quran udah lama. Enggak, Quran bicara present continuous tense. Pekerjaan yang akan datang, bahwa semua nih akan bicara, kamera kehidupan kita akan diputar. Kalau sekarang mungkin ngaconya aja akan diputar. Viewer akan lihat, mengambil manfaatnya. Nanti semua bicara, tuhadis akhbaroha. Maka bagaimana itu bersaksi di hadapan kita? Ayo kita genggam akhirat sehingga dunia mengikuti. Jangan kemudian mohon maaf lahir batin. Dunia, akhiratnya lupa. Bagaimana kita bisa menyandingkan antara dunia dengan akhirat? Agama tidak pernah kontradiktif. Kita mau cari dunia, ambil. Mau nggak serak gusuk di dunia, ambil. Mau ngobjek silakan. Mau ngojek silakan. Mau jadi maklar tanah silakan. Ya kan? Tapi mohon maaf, harus didasari dengan akhirat. Ya, jangan sampai ada goror, ada unsur nipu orang. Jangan sampai maaf itu barangnya tangan pertama ternyata tangan kedua. Ya, jangan ada unsur goror di situ. Kenapa? Kalau akhirat ini kita kedepankan, maka kemudian dunia akan mengikutinya. Jangan sampai kita membabi buta mencari dunia. Kita dapatkan segalanya, rekening kita penuh dengan uang misalnya. Mohon maaf, saat itu mohon maaf kita selesai kontrak kita di dunia ini, meninggal kita, nggak jadi apa-apa. Ya, padahal ketika kita menghadap Allah, amal-amal dunia inilah yang akan mengikuti kita. Maka orang-orang soleh, Bang Rahman, memaknai dunia itu dengan dua hal. Yang pertama adalah dunuun. Apa itu? Dekat, singkat, padat, cepat. Kan Bang Rahman lu atlet nih, ya kan, Manchester United kan. Hampir. The Dream Team tuh kalau di lapangan DN kan. Maksud Ustadz ini saya pesepak bola. Demen main bola dulu ya. Betul, saya penontonnya, makanya saya tahu gitu kan. Itu mohon maaf, udah dikasih perpanjangan sama wasit, tetap kan kalau lagi kalah atau seri, pengen lihat ditambah lagi. Kenapa? Singkat, cepet, padat. Padahal main bola itu 90 menit, Bang. Iya. Kalau kita nongkrong begini, nungguin buka, nggak aja nih, 90 menit. Ini kita bisa lihat bahwa cepet, singkat, padat. Jadi dunia itu cepet banget gitu lah. Tapi keberuntungan kita nggak kayak umat yang lain. Umat Nabi Nuh berapa umurnya? 900 tahun. 900. Bahkan kata Allah dalam satu ayatnya, alfasanatin ila khamsin, 1000 tahun dikurang 50 berarti 950 tahun. Coba dah, ada nggak umat Nabi Muhammad yang umurnya 950 tahun? Nggak ada. Kagak ada. Kita paling ya sitin wasab'id 60 sampai 70. Tapi bagaimana kemudian manfaatnya, amal baiknya, kebermanfaat di dunia ini itu bisa sampai 950 tahun. Nah, bagaimana? Ya tadi bahwa kita optimalkan dunia itu yang cepat, singkat, padat dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Udahlah, orang-orang dulu juga udah pada ngadu. Jangan kata orang dulu, orang ulama ternama Imam Syafi'i. Syakautu ila waki. Saya susah banget nih, belajar susah, hidup susah kayak belangsak banget. Ngadu sama gurunya Imam Waki. Ditanya, emang kenapa? Susah nih hidup. Apa kata gurunya? Litarkil ma'asi, udah tinggalin maksiat. Itu ulama, Bang. Apalagi kita yang mohon maaf lahir batin, begitu keluar rumah ya kan ada bocah pakai baju adeknya, ditarik ke bawah, atas nyembul ya kan, di atas bawahnya nontot kan begitu. Lo kan kita naik motor begini nutup mata kan nggak mungkin. Otomatis mohon maaf lahir batin kita bakal kena yang namanya dosa. Tapi bagaimana kemudian kalau kita kedepankan akhiratnya? Ini cari nafkah, ini buat kehidupan, ini tawajjahtu lillah. Di luar banyak urusan yang mengganggu, kafarah. Kita serahkan pada Allah saja. Bahwa kemudian kaki kita kena standar, wajar. Kita punya dosa.
Iya. Ya kan? Kita buka tutup pintu kegencet tangan kita. Iya. Wajar. Kita maku tuh. Ini kan pakai martil kita. Iya. Logikanya kan begini. Martil yang megang kita. Paku yang megang kita. Iya. Mata udah mantap banget. Iya. Tapi kenapa yang kena jempol kita sampai biru? Iya. Kan nggak masuk logikanya. Iya, iya. Itulah Allah sayang kita. Bahwa ketika itu Allah gugurkan dosa kita. Maka bagaimana sekali lagi akhirat itu jangan dijadikan satu perantara. Jangan sesuatu yang sekunder. Jadikanlah dia yang primer. Bahwa akhirat itu adalah tujuan. Dunia itu sebagai manzilun min manazilil akhirah. Dia sebagai wasilah menuju akhirat. Maka Imam Jauziyah itu dalam kitabnya Al-Fawaid mengajarkan kita, kalau ketemu dunia jangan kita adepin, tapi kita belakangin. Kenapa? Dunia adalah panggung sandiwara. Dunia adalah bayangan. Semakin dikejar kayak orang PA kita. Ngejar bayangan, nggak bakal kena. Caranya bagaimana? Kita balikin tuh bayangan. Dia ngikutin kita. Itulah cara yang paling logik yang diajarkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kita genggam akhirat, dunia akan mengikuti. Kerja kita, tetap aktivitas, jangan lupa baca bismillah. Kenapa? Man lam yabda amalahu bi basmalah fahuwa akhta. Siapa yang nggak mulai urusannya dengan baca bismillah, maka terputus, nggak dapat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kira-kira Pak Rahman. Viewers, kembali kita ke Ustadz Haji Ahmadi. Bagaimana Ustadz sekarang ini kan Ramadan. Tema tadi Ustadz punya pesan nggak ke viewers nih di Ramadan ini? Bagaimana menerapkan tadi yang Ustadz sampaikan soal kita mengedepankan akhirat, lalu dunianya nanti akan ngikut. Yang barangkali viewers, para muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang di Ramadan ini termotivasi untuk bisa menerapkan itu di kehidupan sehari-hari. Silakan. Baik, Bang Rahman. Pertama ingin saya meluruskan beberapa yang pernah kita dengar, yaitu apa? Bahwa bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Kalau menurut saya kurang tepat itu. Kenapa? Justru amal kita di dunia inilah yang akan mengantarkan kita di akhirat kelak. Man yazra yahsud. Kalau mahfuzatnya kita di pondok begitu kan. Iya. Singkat ya. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Iya, benar-benar. Ya, kemarin viral tuh. Saya hafal itu. Gitu. Hafal banget. Ada lagi manjada wajada. Siapa giat pasti dapat. Tapi bukan manjanda waduda, Bang. Iya. Juga ada ini ya, Ustaz ya. Mansaro ala darbi wasola. Itu ini viewer itu mahfuzat itu. Waktu saya belajar dulu. Kata-kata hikmah itu. Kata-kata hikmah. Lanjut. Itu artinya maaf. Kalau kita terpaku bekerja dunia seakan-akan hidup selamanya, akhirat akan mati besok, saya pikir ayo dari dunia inilah kita mulai. Apapun yang kita kerjakan akan berimplikasi di akhirat. Jangan sampai, mohon maaf lahir batin, kita melakukan segala sesuatunya di dunia ini tanpa berpikir panjang. Ayo, Rasul saja ketika ingin melangkah, yatasaluna sab'ina marrah, 70 kali berpikir. Apakah ini berimplikasi? Makanya Rasul ketika duduk la yakilu min sab'ina marrah istighfaran, tidak kurang dari 70 kali beristighfar. Kita udah berapa kali duduk nih? Udah banyak banget duduk kita. Jadi mengingat akhirat itu bagaimana kita mengingat dunia. Saya teringat apa yang disampaikan Rasul. Andai kematian sudah hadir, andai ajal sudah di depan mata, wa fi yadihi fasilah, tapi di tanganmu ada biji korma. Ini kan di dunia berarti, bukan di akhirat. Di biji korma, faliyagrisha, segera tanam. Meskipun kita mau mati. Oh iya. Itu artinya apa? Iya, udah mau mati nih. Ini ada biji korma. Kalau kita tanam siapa yang makan sih? Iya. Kan gitu. Paling bocah yang pada makannya kan cucu kita. Gitu. Iya. Tapi enggak, Rasul bilang, "Falyagrisha", udah mau mati di tangannya ada biji korma, segera tanam. Kenapa? Disitulah akan menjadi amal kita di akhirat. Jadi, ayo
kita ini orang yang paling disayang oleh Allah. Bagaimana tidak? Corona udah ulang tahun. Iya, ya kan? Ini Ramadan yang kedua kalinya. Betul. Yang dalam masa pandemi, betul. Dan kita bukan kita mau, ini semua Allah yang mau. Maka bagaimana kita mengoptimalkan ini dengan sebaik-baiknya. Boleh jadi mohon maaf lahir batin, ini Ramadan terakhir kita di dunia ini. Ayo, yang biasanya siang tidur, apalagi lagi weekend tuh, habis sahur tidur, ntar siangan dikit tidur. Ini kan kalau kita lihat man qoma sumanama, man qoma sumanama, wa man nama summa qoma. Siapa yang tidur dia bangun, habis bangun dia tidur lagi. Dia siapa? Bahwa minasuripid. Itulah orang-orang golongan Mbah-Suri. Bangun tidur lagi. Tapi bagaimana kita mengoptimalkan satu kebaikan dibalas 10 kebaikan? Kita kan lagi pandemi, buat makan aja susah. Yang ngasih makan kita Allah. Biasa kita makan sepiring, teman kita belum makan, piring kita bagi 2. Ya, jangan piringnya, makanannya. Gitu. Buat apa beli? Iya, kadang-kadang maaf, buka puasa bersama di masjid, musola, majlis di jalanan. Itu yang buka kayak raja. Saya belum esnya nih. Saya belum nih kolaknya nih. Kita nggak usah gitu. Ada kolak 1, kita bagi 2. Pisang bagi 2. Ayo, selain kita bekerja dengan baik, kita sering berbagi. Dengan berbagi, datanglah kita dia kepada Allah Rabbi. Oke. Terima kasih Ustaz Haji Ahmadi Rojali yang telah berbagi ilmu kepada viewer Indoposko Channel, program Ngabuburit ala Indoposko. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita undang lagi nih. Amin. Insyaallah. Terima kasih. Berbagi ilmu dan pengetahuan kepada kita semuanya. Viewers Indoposko Channel dimanapun berada, program Ngabuburit ala Indoposko segera kita sudahi. Atas nama kru yang bertugas, kami mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesehatan lahir dan batin senantiasa menyertai agar kita ke depan bisa menjalani hari-hari ibadah Ramadan berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.